Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah hari ini kita akan belajar bersama di e-learning MAN 1 Kota Makassar, khusus kelas 10 bidang studi akidah akhlak. Dan ini adalah pertemuan keempat kita, dan kita akan sama-sama membahas materi mewaspadai hubud dunia. Untuk itu, ananda sekalian silahkan perhatikan dan simak baik-baik materi berikut ini. Baik, untuk materi pada pertemuan keempat, bab 1 hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan ria. Materi hubud dunia. Ada beberapa submateri. Yang pertama, gambaran kehidupan dunia. Kedua, orientasi kehidupan hubud dunia. 3, akibat buruk hubud dunia. 4, keutamaan menjauhi hubud dunia. Kita memasuki materi pertama, gambaran kehidupan dunia. Sesungguhnya, kehidupan dunia menjadi tolak ukur dalam melihat baik buruknya seseorang dalam menjalani kehidupannya. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk mengabaikan dan meninggalkan dunia. Namun sebaliknya, diperintahkan untuk menaklukkan dunia dan meletakkan dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Semakin tinggi jabatan, kedudukan, dan semakin banyak nikmat yang diterima di dunia ini, maka semakin berat pula tanggung jawabnya di akhirat. Gambaran kehidupan dunia sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Tiadalah dunia ini jika dibanding dengan akhirat, kecuali salah seorang di antara kalian memasukkan jari telunjuknya ke dalam laut, maka lihatlah berapa air yang dapat diambil." Hadis riwayat Muslim. Kedua, orientasi hidup hubud dunia. Penyakit cinta dunia atau hubud dunia itulah salah satu sumber kehancuran utama umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan dicabutlah kehebatan Islam, dan apabila mereka meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan diharamkan keberkatan wahyu, dan apabila umatku saling mencaci, maka jatuhlah mereka dalam pandangan Allah." Hadis riwayat Hakim dan Tirmizi. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kita agar menghindari perilaku hubud dunia, karena menyebabkan tertanamnya kelemahan dalam diri umat sehingga mudah dijajah oleh bangsa lain. Rasulullah bersabda, "Akan datang suatu masa umat lain akan memperebutkan makanan dan hidangan." Sahabat bertanya, "Apakah lantaran pada waktu itu jumlah kami hanya sedikit ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bukan. Bahkan jumlah kamu pada waktu itu banyak, tetapi kualitas kamu ibarat buih yang terapung di atas laut." Allah telah mencabut rasa gentar dari musuh-musuhmu, dan dalam jiwamu tertanam kelemahan jiwa. Sahabat bertanya, "Apakah yang dimaksud kelemahan jiwa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Cinta dunia dan takut mati." Hadis riwayat Ahmad. Allah memberikan peringatan dalam Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 32 yang terjemahnya, "Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau.
sedangkan negeri akhirat itu sesungguhnya lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? 3. Akibat buruk hubud dunia. A. Disorientasi hidup atau al-wahan. B. Ibadah formalitas. C. Kehilangan integritas diri. D. Degradasi moral. Baik, bagian A, disorientasi hidup. Cinta dunia dan takut mati selalu akan membuat manusia kehilangan arah dan orientasi hidupnya. Mereka tidak lagi mengenal tujuan hidupnya yang hakiki untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Ibadah formalitas bercampur nifaq. Banyak manusia mengaku beragama Islam, tetapi perbuatan dan perkataannya tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh Islam. Islam hanya dijadikan sebagai identitas formal, sementara kehidupan dijalaninya penuh dengan kemunafikan. C. Kehilangan integritas diri. Seorang yang saking gandrungnya dan cintanya pada kehidupan di dunia, dipastikan dia tidak lagi memperhatikan persoalan halal dan haram dalam memperoleh dunia dan yang diinginkan, serta tidak menghargai kejujuran. Orang tersebut akan menganggap bahwa kejujuran tidak mendatangkan keuntungan dan sia-sia saja melakukannya. Kemudian yang terakhir, degradasi moral, yang akan mengakibatkan akhlak buruk merajalela. Rasa kemanusiaan yang dimiliki setiap orang seolah-olah telah sirna. Pudarnya rasa tanggung jawab untuk mendidik anak agar menjadi generasi muda yang berakhlak mulia, tidak merasa perlu menghormati orang tua, dan tidak lagi menyayangi yang muda. Pembahasan selanjutnya yaitu keutamaan menjauhi hubud dunia. Yang pertama, mengembangkan diri pada kesadaran untuk memberi manfaat bagi manusia lainnya. B. Mengembangkan potensi kemanusiaan secara normal sehingga manusia dapat berkembang secara alamiah sesuai dengan kodratnya. Merasa cinta yang membentuk karakter diri untuk saling mencintai dan menyayangi sesama manusia tanpa memedulikan kekurangan satu sama lainnya. Membina pribadi yang sederhana dan serius dalam menjalani kehidupan di dunia. Sebagai kesimpulan dari materi singkat ini, yang pertama adalah hubud dunia merupakan penyakit cinta dunia dan mengabaikan kehidupan kekal akhirat. B. Semua nikmat yang didapatkan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. C. Akibat buruk hubud dunia akan kehilangan arah hidup yang hakiki untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang dapat bertanggung jawab terhadap dirinya kepada Allah di hari akhir. Adapun hikmah dari materi ini, yang pertama adalah Islam tidak memerintahkan untuk mengabaikan dan meninggalkan dunia, tetapi menjadikan akhirat itu sebagai tujuan hidup untuk mendapatkan kebahagiaan, serta tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia, dan teruslah melakukan hal yang bermanfaat kepada sesama. Nah, selanjutnya adalah tugas. Tugasnya yaitu membuat presentase materi dalam bentuk video. Bisa menggunakan aplikasi edit video sekreatif mungkin. Namun, dipastikan saat presentase materi diusahakan wajah kelihatan dengan posisi menghadap kamera dan setengah badan. Pembagian materi diperhatikan. Materi pertama
menghindari hasad akan dibahas oleh siswa yang berurut 1 sampai 10. Materi kedua, menjauhi ujud, dibahas oleh siswa yang berurut 11 sampai 20. Materi ketiga, menghindari sombong, akan dibahas oleh siswa yang urut 21 sampai 30. Dan terakhir, mewaspadai riya, akan dibahas oleh siswa yang berurut 31 sampai 40. Waktu dan pengumpulan tugas. Tugas yang selesai bisa dikirim di grup WA kelas Akidah Akhlak untuk kelas 10. Paling lambat 1 hari sebelum pertemuan selanjutnya. Jika ada kendala, silahkan didiskusikan dalam grup WA kelas Akidah Akhlak. Saya kira materinya sudah selesai. Silahkan dikerjakan tugasnya dan pastikan diselesaikan sebelum waktu habis ditentukan. Untuk itu, selamat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.